Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf Ustadz Miftahul Arifin MAG. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ilmu sehingga kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajari kita tentang tasawuf. Kami Nila Endani Hayati, NIM 0049, Prodi Ilmu Tasawuf, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Tasawuf tentang tasawuf pada masa Nabi dan sahabat. Sebelum membahas tasawuf pada masa Nabi dan sahabat, terlebih dahulu kami akan menjelaskan definisi tasawuf itu sendiri, yaitu tasawuf menurut Wikipedia, gerakan Islam yang mengajarkan tentang ilmu yang menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Jadi, tasawuf itu suatu perbuatan di mana pelakunya mempelajari cara-cara menyucikan pikiran dari hal-hal yang berbau maksiat. Dari hal-hal yang berbau maksiat, untuk tidak melakukan maksiat itu sendiri, serta untuk melatih tata cara berucap, terus bertingkah laku, agar supaya sesuai dengan pedoman dan tata nilai syariat, dan membangun perilaku lahir dan batin sehingga mencapai kebahagiaan yang sempurna. Pada dasarnya tasawuf itu sendiri berasal dari gerakan orang-orang zuhud, yaitu orang yang tidak mencintai dunia, dalam arti meskipun orang itu kaya, dia sama sekali tidak mencintai kekayaannya. Sedangkan tasawuf sendiri menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ta'yadul Haqiqat Al-Aliyah halaman 57 menjelaskan tasawuf yang dianut menurut ahlinya adalah ilmu yang paling baik dan terpuji. Ilmu ini menjelaskan bagaimana mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan bid'ah. Jadi, dalam pengertian ini, apabila seseorang yang mengakui ahli tasawuf, akan tetapi perilakunya keluar dari syariat Islam dan membid'ahkan orang, atau bahkan mengkafirkan seseorang yang tidak sesuai dengan pemahamannya, maka orang tersebut tidak termasuk dalam golongan ahli tasawuf. Selanjutnya, tasawuf pada masa Rasulullah lahir bersamaan dengan kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu semenjak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Bahkan dalam sejarah mengatakan bahwa tasawuf ada sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, dengan bukti perilaku pribadi Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul sudah mencerminkan diri, dan perilaku kehidupan sufi dengan melakukan tahannus atau menahan diri di Gua Hira, dan kehidupan sehari-harinya beliau yang sederhana.
kehidupan sehari-hari Nabi sudah mencerminkan bahwa perilaku dan hati Nabi itu jernih, sehingga orang-orang kafir Mekah menjuluki Nabi sebelum diutus dengan sebutan Al-Amin. Selanjutnya, perkembangan tasawuf pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahanus di Gua Hiro. Menurut Imam Ghazali, manfaat dari tahanus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditiru oleh para sufi, yaitu yang pertama, pemusatan diri dalam beribadah dan berfikir. Yang kedua yaitu untuk mengakrabkan diri kepada Allah dengan bermunajat kepadanya. Yang ketiga yaitu menyibukkan diri dengan menyingkapkan rahasia-rahasia Allah. Perilaku yang dicontohkan Nabi dalam melaksanakan tasawuf yaitu dengan yang pertama, zuhud. Pengajaran beliau tentang zuhud ini bertitik tumpu pada kekayaan rohaniah, bukan kepada kekayaan harta bendanya. Yang kedua yaitu hidup sederhana, yaitu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaiannya beliau, dengan makan dan tidur di tempat yang sederhana. Lalu yang ketiga yaitu bekerja keras. Hidup sederhana yang dicontohkan Nabi bukan lahir dari kemalasan, akan tetapi dari bekerja kerasnya beliau yang tidak meninggalkan ajaran-ajaran agama Islam. Lalu yang keempat yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial yaitu dengan mencontohkan loyalitas Nabi terhadap masyarakat sekitar, dan beliau pun tidak pernah membenci siapapun atau dari golongan manapun. Sedangkan tasawuf pada masa sahabat itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan tasawuf pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu pada masa Sayyidina Abu Bakar. At-Tusi mengatakan bahwa lidah sufi pertama muncul melalui Abu Bakar secara isyari. Kehidupan Abu Bakar seluruhnya itu sejalan dengan terpengaruhnya Al-Quran. Hal ini terbukti melalui pilihannya terhadap 3 ayat. Yang pertama, firman-Nya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dengan ayat ini, aku yakin bahwa jika Allah menghendaki kebaikan bagiku, maka tidak seorang pun dapat menghilangkan kebaikan itu selain Dia. Firman-Nya yang kedua, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dengan ayat ini, aku terkonsentrasi untuk mengingatnya, mengabaikan segala sesuatu yang tidak patut diingat selainnya. Firman yang ketiga yaitu, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Demi Allah, sejak membaca ayat ini,
Aku tidak pernah peduli lagi dengan rezekiku. Yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Dari khalifah kedua ini yang paling dikenal adalah bahwa ia merupakan pilar zuhud dan tasawuf yang bertumpu pada ilmu laduni dan zauki. Menurut Al-Asfahani, beliau memiliki tempat terhormat di kalangan sufi sebagai seorang zahid sejati. Bahkan ada teladan dan hubungan tertentu antara kaum sufi dengan dirinya, karena ada kekhasan pada dirinya. Nah, kekhasan yang pertama yaitu mengenakan pakaian tambalan. Nah, yang kedua itu meninggalkan syahwat dan menjauhi hal yang subhat. Yang ketiga, menampakkan karomah. Dan yang keempat yaitu tidak mengenal kompromi dalam menegakkan kebenaran dan mengenyahkan kebatilan. Yang kelima yaitu menyamakan hak antara kaum kerabat dan non-kerabat. Nah, yang terakhir, mengamalkan agama secara ketat. Beliau juga telah menyarikan metode tasawuf sunni yang bertumpu pada syariat dalam 4 pokok. Yang pertama yaitu menunaikan kewajiban. Yang kedua, menjauhi larangan. Yang ketiga, amar ma'ruf demi mengharapkan pahala. Yang keempat, nahi mungkar demi menghindari murkanya. Nah, yang ketiga ini pada masa Utsman bin Affan. Sepintas agak aneh memasukkan beliau sebagai salah satu figur sufi di tengah kontroversi mengenai hidupnya. Tokoh ketiga ini yang ahli ibadah, pemilik 2 cahaya, yang takut akan siksa, pemilik 2 hijrah, yang sholat menghadap 2 kiblat. Terus sebagian besar ahwalnya adalah al-asqoha dan al-ahya, khauf dan roja. Lalu di siang hari berpuasa, di malam hari beribadah, digembirakan dengan ujian dan dilimpahi nikmat. Ia memiliki 2 hal yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu kesabaran yang luar biasa. Sehingga ia terbunuh secara zalim dan pengintegrasi umat ke dalam mushaf. Kemudian kaum sufi itu menganggapnya sebagai sosok yang berhak atas makom al-tamkin, yang merupakan makom tertinggi dari ahli hakikatnya. Kontroversi tentang ketasawufan Utsman tampaknya bermula dari anggapan bahwa seorang sufi haruslah zuhud dalam hal harta dan kekuasaan. Nah, Umar dan banyak lagi sufi kalangan sahabat. Sementara Utsman dikenal dengan antusias mengumpulkan harta benda. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sikap Utsman itu bukanlah demi kebaikan, bukan demi kebaikan dirinya semata atau kerakusan untuk menumpuk harta kekayaan, tetapi semata-mata untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Nah, yang keempat ini pada masa Ali bin Abi Thalib. Tokoh ini dikenal dengan Rabbani al-Ummah karena dalam hidupnya tidak pernah mengenal kekafiran dan kemusyrikan. Tidak pernah bergabung dengan kaum Quraisy dengan amal-amal jahiliyah, bahkan tidak mengenal selain kebaikan semata. Ia hidup sebagai tokoh agama dan ahli ibadah serta hafal Al-Quran.
Sebagaimana sahabat-sahabat terdahulu yang menyebut 4 hal yang menghimpun seluruh kebaikan, Ali juga memiliki pernyataan senada. Diriwayatkan bahwa ia berkata, kebaikan seluruhnya terhimpun dalam 4 hal, yaitu diam, bicara, nalar, dan gerak. Setiap pembicaraan yang tidak dalam kerangka mengingat Allah adalah sia-sia. Setiap diam yang tidak dalam konteks berfikir adalah kealpaan. Setiap nalar yang tidak dalam rangka mengambil pelajaran adalah kelalaian. Dan setiap gerak yang tidak dalam rangka menyembah Allah adalah keteledoran. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada hamba yang ucapannya adalah zikir, diamnya adalah berfikir, nalarnya adalah mengambil pelajaran, dan geraknya adalah pengabdi serta orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Mengakhiri uraian pernyataan sufistik pada masa sahabat, khususnya dari keempat figur di atas, dikemukakan kesimpulan bahwa orang yang meninggalkan dunia secara total dan keluar dari semua yang dimilikinya, serta duduk di atas tikar kefakiran dan tajrid, maka imamnya adalah Abu Bakar. Orang yang mengeluarkan sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya untuk keluarga atau sahabat dan menunaikan kewajiban, maka imamnya adalah Umar bin Khattab. Orang yang mengumpulkan harta karena Allah, memberikan harta karena Allah, dan menginfakkannya karena Allah, maka imannya adalah Utsman bin Affan. Dan orang yang berada di sekitar harta, meski harta itu terkumpul bukan karena kehendaknya, ia menyingkir dan lari darinya, maka imamnya adalah Ali bin Abi Thalib. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.